Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi ya. Nah, untuk di mata kuliah Applikom ini jadi materi yang terakhir yaitu regresi linear sederhana. Oke, jadi di apa namanya regresi ini kalau kita lihat ya sambil kita buka lagi modulnya, dia menganalisis hubungan antara peubah intinya gitu. Jadi hubungannya ya atau korelasi gitu ya, atau hubungan ya macam-macam di sini harus dipengaruhi mungkin lebih lengkap nanti di mata kuliah metode statistika ya untuk teorinya atau pembahasan dia artinya apa gitu ya. Jadi memang kalau kita belajar suatu tools gitu ya, ini buat apa gitu atau angka-angka atau simbol-simbol ini menyatakan apa, nah itu sebetulnya perlu belajar teorinya dulu gitu ya. Oke, semoga nanti bisa dimanfaatkan dengan baik ya ilmu di Applikom ini. Oke, nah di sini namanya tadi untuk regresi linear sederhana, nah sebetulnya jadi analisis regresi ya. Jadi regresi macam-macam, ada linear, ada tak linear gitu ya dan lainnya. Oke, misalkan kita akan pakai lagi data yang mahasiswa ya. Ini yang ada umur, jenis kelamin, kemudian bobot, tapi di sini kayaknya ditambahin datanya banyak ya. Oke, nggak apa-apa untuk contoh saya akan pakai yang data jumlahnya 20, nanti untuk kalian latihan bisa pakai data yang ada di modul ini yang ada 36 ya. Oke, nah jadi yang kita akan coba saat ini adalah regresi linear, yaitu ketika peubah respon yang merupakan kombinasi linear dari parameter-parameter model gitu ya. Oke, nah kemudian regresi linearnya pun yang sederhana. Jadi hanya satu peubah penjelas yang masuk ke dalam model. Oke, kita lihat di sini untuk toolsnya di Minitab itu kita masuk ke menu Start, Regression, kemudian Fitted Line Plot. Nah, di sini responsnya adalah atau outnya si bobot. Jadi kita pakai bobot, kemudian prediktor atau penduganya gitu ya. Penduganya adalah variabel X tinggi. Oke, kita coba langsung. Nah, Minitab-nya ini ya. Nah, datanya masih yang tadi ini yang ada 20 di bawah ya. Oke, jadi saya masuk ke menu Start, kemudian Regression, lalu kita pilih yang Fitted Line Plot. Jadi regresi yang linear itu yang seperti garis gitu ya. Itu Fitted Line Plot, kemudian saya ambil responsnya kita ambil apa tadi? Kita ikuti aja yang ada di modulnya. Jadi modulnya itu jadi bobot berat terhadap tinggi gitu ya. Berat terhadap tinggi, bobot terhadap tinggi. Berarti bobot kita klik C6, kemudian kita select. Nah, kemudian kursor pindahkan ke bawah, prediktor sekarang penduganya. Penduganya X-nya adalah tinggi. Klik select, masuk. Kemudian kita tipe regresinya mau seperti apa? Yang linear kan, yang kita mau. Nah, di sini ada pilihan grafik, option, dan storage. Coba kita lihat grafik. Oke, grafiknya mau yang grafiknya seperti apa? Individual plot gitu ya. Atau apa? Kita ambil satu dulu aja yang atas. Kemudian kita pilih OK, option ada apa di sini? Ini transformasinya ada log dari Y, log dari X gitu ya. Oke, seperti ini kan. Oke, kita nggak ambil apa-apa dulu. Kalau di contoh kita ambil ini display confident, kemudian tingkat selang kepercayaan di sini 95% gitu ya. Ini kalau mau di checklist boleh, confidence interval selang kepercayaan, kemudian pendugaan interval dugaannya gitu ya. Kalau mau dikasih judul boleh juga misalnya apa regresi linear gitu ya. Oke. Nah, terus storage-nya kalau kita klik, oke ini kayaknya nggak usah diapa-apain. Biarkan default saja, klik tombol oke. Nah, di sini regression analysis bobot versus tinggi. Jadi tadi bobot kan kita ambil di Y, kemudian terhadap penduganya itu si variabel X-nya itu adalah tinggi gitu ya.
Jadi di sini yang jadi bobotnya itu Y. Kan persamaan regresi karena tadi regresi yang kita ambil adalah regresi linier, jadi sebetulnya nanti, kita dapatnya persamaan garis gitu ya. Persamaan garis kalau masih ingat Y sama dengan MX tambah C. Nah di sini Y-nya adalah bobot, kemudian X-nya itu tinggi, M atau gradien kemiringannya ini yang sebetulnya kita cari gitu ya, 0,7287. Terus ini C-nya negatif 55,54. Atau kalau di banyak buku rumusnya jadi Y sama dengan, A ditambah BX, mohon maaf, B ditambah AX kalau nggak salah, AX tambah B gitu ya jadinya. Nah di sini ringkasan dari modelnya, nah ya seperti ini ceritanya. Lalu ada analisis seragam, analisis of variance sini. Nah ini tabel ini ya, apa, dulu kalau ngitung ini saya manual di mata kuliah metode statistika lumayan ya, sedih juga ini nyarinya, lama. Oke, mungkin nanti pada saat kuliah kita coba lihat juga ya. Ya, seperti ini. Jadi garis regresinya kita lihat legendanya dia warna merah sini ya. Berarti ini garis regresi ya. Nah, emang garis gitu. Datanya kalau dilihat datanya tuh yang biru ini, yang bintik-bintik. Ini data ya. Yang bintik-bintik ini data. Nah, tarik garis. Gunanya buat apa sih regresi linear? Sebetulnya untuk kalau misalkan ada data yang hilang mungkin ya, beberapa yang hilang nanti bisa kita tutupi gitu ya dengan data dari hasil regresi tadi. Oke, seperti itu. Ini bobotnya, ini tinggi. Tadi ini judulnya ya, saya ketikkan regresi linear. Harusnya mungkin hasil gitu ya, hasil bisa dikasih judul gitu grafiknya. Kan tadi bisa kita copy kan tadi kalau misalkan kamu perlu untuk laporan gitu ya. Kita bisa edit juga ternyata kalau mungkin ada yang mau ditambahkan apa ganti warna gitu ya dan seterusnya. Oke. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Ini di menit 14 bentuknya gini ya, tapi intinya sama aja. Mungkin untuk tugasnya nanti kalian bisa coba lakukan regresi, mungkin lebih lengkapnya akan saya sampaikan langsung di Evita gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.